Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Good Nurse yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diangkat dari buku berjudul The Good Nurse karya Charles Graeber. Film bercerita tentang seorang perawat yang diam-diam ternyata seorang pembunuh berantai. Setelah belasan tahun beraksi dengan jumlah korban mencapai ratusan, akhirnya dia berhasil dihentikan. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari memburuknya kondisi seorang pasien di rumah sakit Aloysius di Pennsylvania pada tahun 1996. Pasien ditemukan dalam kondisi kejang oleh perawat bernama Charlie Cullen. Dokter sudah berusaha semampunya untuk menyelamatkan, namun pasien akhirnya meninggal dunia. Film beralih menunjukkan rumah sakit Parkville Memorial di New Jersey pada tahun 2003. Di sana seorang wanita bernama Amy Lauren bekerja sebagai perawat. Hari itu setelah mengurus pasien bernama Anna Martinez, Amy dipanggil oleh atasannya karena dia mengizinkan keluarga pasien untuk menginap, yang mana hal itu tidak diizinkan pihak rumah sakit. Atasannya menjelaskan kalau mereka sedang kekurangan staf. Karena itulah mereka sedang meminta tambahan staf pada pihak rumah sakit. But I got Knight some help, okay? You're welcome. Setelah itu, Amy kembali melanjutkan pekerjaannya mengurus seorang pasien koma bernama Holly. Setiap hari, Amy harus sendirian mengurus tubuh Holly sampai kadangkala dia merasa sakit di jantungnya. Saat kondisi seperti itu, dia pun harus istirahat sejenak untuk memulihkan kondisinya. Selesai bekerja shift malam, Amy pulang ke rumah sebentar kemudian memeriksakan diri ke dokter langganannya. Hasilnya, kondisi jantung Amy makin memburuk. Dokter berkata, Amy bisa terserang jantung koroner serius dalam hitungan bulan. Amy harus fokus menjaga jantungnya berfungsi selama mungkin sambil menunggu di daftar transplantasi. Dokter menyarankannya untuk ambil cuti medis, tapi Amy berkata dia tidak bisa melakukannya. Dia belum memiliki asuransi kesehatan sebelum bekerja selama setahun. Dokter lalu memberitahu kalau Amy juga beresiko terkena serangan stroke. Jadi dia meminta Amy memberitahu anaknya tentang gejala-gejalanya agar bisa melakukan pertolongan pertama saat hal itu terjadi. Ketika Amy kembali berangkat bekerja, dia menghampiri seorang perawat baru bernama Charlie Cullen yang saat itu terlihat berada di ruang penyimpanan obat. Amy kemudian mengajak Charlie untuk memberitahukan tempat-tempat yang diperlukan dan bagaimana cara mereka bisa mengambil obat untuk pasien. Setelah itu, Amy mengajak Charlie untuk memeriksa Anna Martinez yang kini menjadi pasien tanggung jawab Charlie. Amy yang sudah cukup dekat dengan Anna dan suaminya langsung memperkenalkan Charlie. Setelah memeriksa pasien, mereka pun memakan bekal Amy bersama. Charlie bercerita bahwa dia memiliki 2 orang putri tapi sudah lama berpisah. Amy pun memberitahu dia juga hanya tinggal bersama kedua putrinya. Sejak itu, hubungan pertemanan mereka pun jadi dekat. Sepulang bekerja, Amy melihat putrinya bertengkar dengan pengasuhnya. Amy mencoba membuat putrinya tenang, tapi dia justru mendengar perkataan yang cukup membuatnya sedih. Alex, putri pertamanya berkata bahwa dia tidak memiliki apapun bahkan ibunya sendiri. Hal itu tentu membuat Amy semakin tidak bisa menceritakan mengenai kondisinya kepada anak-anaknya. Malam saat kembali bekerja, lagi-lagi Amy merasa kesulitan setelah mengurus Holly. Charlie yang mengetahuinya langsung membantu Amy menstabilkan nafasnya. Amy awalnya panik karena takut kondisinya ketahuan, tapi saat itu keberadaan Charlie sangat membantunya. Amy pun memberitahu Charlie bahwa dia menderita kardiomiopati. Dia tetap memaksakan bekerja karena tak memiliki asuransi kesehatan. Jadi, dia pun meminta Charlie merahasiakan hal itu dari pihak rumah sakit agar dia tidak dipecat. Butuh waktu 4 bulan lagi sampai Amy mendapatkan asuransi kesehatan dari rumah sakit. Selama itu, Charlie berjanji akan berusaha membantu Amy.
Karena selalu bekerja di shift yang sama, mereka mulai berangkat dan pulang bekerja bersama. Hari berikutnya, Amy mendapat kabar bahwa Anna telah meninggal dunia. Amy sangat tidak menyangka. Masih dengan perasaan terkejut, Amy dan Charlie pun mengurus jasad Anna. Charlie saat itu bercerita kalau ibunya meninggal di rumah sakit saat dia masih kecil. Jasad ibunya sempat hilang dan saat ditemukan kondisi jasadnya sudah setengah telanjang. Charlie berkata, itu adalah ingatan terburuk yang selalu dia ingat dalam hidupnya. Ketika suami Anna sampai, Amy menghampirinya untuk berbicara. Sedangkan Charlie melanjutkan mengurus jasad Anna sendirian. Tujuh minggu kemudian, dua orang detektif bernama Brown dan Baldwin datang ke rumah sakit. Linda Guerin, manajer rumah sakit, memanggil mereka untuk membantu menyelidiki kematian Anna yang sulit dijelaskan penyebabnya. Pakar medis mengatakan kematian terjadi karena reaksi buruk yang janggal atas penggunaan obat. Tapi mereka tak menemukan apapun yang mengarah pada unsur kesengajaan. Detektif Baldwin bertanya mengapa pihak rumah sakit memanggil mereka. Linda Guerin menjawab, dia pikir hal ini bukan urusan kepolisian, tapi Kementerian Kesehatan memerintahkan untuk melapor. Tidak ada tuntutan dari pihak keluarga Anna karena tidak mengetahui mengenai kondisi kematian yang janggal. Detektif Brown kemudian menanyakan keberadaan jasad Anna. Sayangnya, keluarga sudah mengkremasi jasadnya. Mendengar itu, detektif pun bertanya, kapan Anna meninggal? Linda Guerin menjawab, sudah 7 minggu yang lalu. Dan selama itu, pihak rumah sakit melakukan investigasi sendiri. Sebab itu, mereka terlambat melaporkannya. Akhirnya, detektif memutuskan akan melakukan wawancara terhadap semua staf di IGD. Suatu sore sebelum berangkat bekerja, Charlie terlihat berada di rumah Amy. Dia sedang membantu Alex menghafalkan dialognya untuk acara pentas drama. Di saat yang sama, detektif sedang memeriksa data staf yang bekerja di IGD. Mereka belum mendapatkan berkas investigasi internal yang dilakukan rumah sakit. Katanya, rumah sakit masih mengumpulkan berkas-berkasnya sebelum diberikan. Dari data staf yang diperiksa, Detektif Baldwin menemukan informasi bahwa Charlie Cullen pernah dituduh melakukan tindak kejahatan di rumah sakit Pennsylvania 8 tahun yang lalu. Detektif Brown kemudian mengkonfirmasi ke kepolisian Pennsylvania. Setelah berkasnya dicari, ada catatan tempel di atas berkasnya. Kepolisian Pennsylvania tidak tahu itu berhubungan atau tidak, tapi di catatan itu tertulis digoxin. Lanjut mereka memberitahu bahwa tahun 1995 Charlie ditangkap karena menerobos dan penganiayaan, namun tuntutannya dicabut. Detektif Baldwin merasa ada yang janggal dengan kasus ini. Keterlambatan laporan, investigasi internal yang hasilnya dirahasiakan, dan pengacara mahal yang disewa rumah sakit. Semua mencurigakan bagi Detektif Baldwin. Dia pikir mungkin saja rumah sakit menutupi kasus ini untuk menjaga bisnis. Suatu malam, Linda Guerin ditemani pengacara rumah sakit mengumpulkan semua staf untuk memberitahu kalau mereka semua harus didampingi pihak rumah sakit saat melakukan wawancara dengan detektif. Katanya, hal itu dilakukan agar pihak rumah sakit bisa melindungi staf. Saat itu, semua staf tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang rumah sakit sedang selidiki bersama polisi. Detektif Brown dan Baldwin pun merasa kesal kepada anggota dewan yang mengizinkan hal itu. Mereka akan sulit menggali informasi jika terus diawasi. Berkas investigasi internal yang Linda Guerin berikan pada detektif pun hanya satu map tipis. Tidak masuk akal investigasi yang dilakukan selama 7 minggu hanya menghasilkan berkas setipis itu. Due diligence. I'm shutting it down. Singkat cerita, giliran Amy untuk menemui detektif. Dia sedikit terkejut karena ternyata yang diselidiki adalah kasus kematian Anna. Tapi saat itu, tiba-tiba Linda Guerin dipanggil oleh sekretarisnya sehingga dia harus keluar dari ruangan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Detektif Baldwin untuk bertanya lebih bebas kepada Amy. Dari berkas yang mereka tunjukkan, Amy melihat kadar glukosa Anna yang salah. Katanya, tidak ada tes C-peptid, artinya insulin dalam jaringannya tidak dihasilkan oleh tubuh Anna sendiri, tapi ada yang memasukkannya. Namun Anna bukanlah penderita diabetes.
Jadi, insulin bisa menjadi kesalahan pengobatan ganda yang fatal. Ketika Linda Guerin kembali masuk ke ruangan, detektif langsung mengganti pertanyaan tentang Charlie. Amy menjawab, Charlie tidak ada hubungannya dengan kasus itu, karena Anna meninggal siang hari, sedangkan dia dan Charlie kebagian shift malam. Linda Guerin menghentikan pembicaraan mereka. Dia berkata, tidak ada orang yang patut dicurigai karena semuanya tidak lebih dari bentuk kelalaian. Baldwin kemudian meminta lagi hasil penyelidikan internal, tapi Linda Guerin hanya menjanjikan akan segera dia kirim saat semua sudah terkumpul. We work every shift together and he's a very good nurse. He wouldn't have made... We're still reviewing everything Take it as it is. tomorrow. But I hope you can deduce. It's been 8 weeks. Selanjutnya, seperti biasa, Amy tetap melakukan tugasnya. Ketika dia harus memberikan CPR kepada pasien, Amy merasa sangat kesulitan. Kondisi jantungnya membuat cepat lelah dan sulit bernafas. Melihat kondisi Amy, Charlie memanfaatkan book pada mesin penyimpan obat agar mendapatkan obat untuk Amy. Amy yang melihatnya pun menegur Charlie dengan mengatakan bahwa itu sama saja dengan mencuri. Charlie menjawab itu salah sistemnya. Sepulang bekerja, Charlie menemani Amy check up kondisinya. Charlie setuju dengan pendapat dokter, Amy harus memberitahu Alex agar saat terjadi sesuatu, anak-anaknya bisa melakukan pertolongan pertama atau menelpon 911. Awalnya, Amy tidak mau karena tidak mau membuat anak-anaknya khawatir. Tapi akhirnya, Amy memberitahu Alex. Amy meyakinkan pada Alex dia akan baik-baik saja dan akan sembuh. Detektif Brown dan Baldwin mencoba menanyakan tentang Charlie ke rumah sakit tempatnya bekerja sebelumnya. Tapi tidak ada yang mau bicara. Tak lama kemudian, seorang kurir datang mengantarkan paket dari Linda Guerin. Paket itu berisi berkas hasil investigasi internal rumah sakit. Namun, berkasnya terlihat sangat sedikit dan tidak lengkap. Detektif Baldwin kemudian mendatangi Linda Guerin menanyakan laporan dari mesin penyimpanan obat yang hanya bisa diakses oleh para staf rumah sakit. Di dalam berkas hanya ada halaman 9, jadi dia meminta halaman 1-8 juga untuk diperiksa. Linda Guerin menjawab, mesin obat hanya menyimpan informasi selama 4 minggu. Dia juga mengaku tak mendapatkan salinannya selama investigasi internal. Baldwin tidak percaya itu, dia yakin Linda Guerin berusaha menahan bukti. Karena kesal, Detektif Baldwin pun membentak Linda Guerin. Excuse me. Sekembalinya di kantor, Detektif Baldwin memberitahu Detektif Brown mengenai kandungan insulin dan digoxin di dalam jaringan tubuh Anna. 2 obat itu ada di dalam daftar laporan mesin penyimpanan obat. Karena kejadian, Detektif Baldwin membentak Linda Guerin, Dewan Kota melarang mereka untuk masuk ke rumah sakit lagi. Mereka merasa masih banyak kejanggalan, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada akses ke rumah sakit dan tidak ada jasad Anna untuk diotopsi. Suatu hari, Amy mendapat pasien baru, sebuah keluarga kecil dengan seorang bayi yang belum lama lahir. Kelly Anderson, ibu si bayi, mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Malam itu, suami Kelly meminta izin pada Amy untuk membawa bayinya menginap di rumah sakit, sebab tidak ada yang menjaganya jika tinggal di rumah. Seperti biasa, Amy mengizinkannya walaupun dia tahu itu tidak boleh. Tapi besok malamnya, kondisi Kelly terlihat aneh. Dia tak merespon Amy dengan benar, bahkan tak mengingat nama bayinya sendiri. Amy pun segera menelpon suami Kelly. Setelah itu, Amy melihat pada laporan pemeriksaan Kelly tertulis ada kandungan insulin di jaringan tubuhnya. Kelly mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Suami Kelly yang baru datang bersama putri kecilnya pun tak kuasa menahan kesedihannya. Keesokan paginya, Detektif Baldwin dan Detektif Brown mendatangi Amy di rumahnya. Amy pikir detektif datang untuk menanyai tentang kematian Kelly. Tapi ternyata detektif hanya ingin meminta bantuan Amy terkait kasus Anna. Karena kesalahpahaman Amy, detektif pun jadi tahu ada korban lain. Mereka menanyakan kembali tentang Charlie. Detektif Brown berkata, rumah sakit tempat Charlie bekerja sebelumnya tak mau memberikan informasi apapun. Hanya Amy yang bisa membantu mereka. Hingga saat itu, Amy masih belum percaya Charlie adalah orang jahat.
Karena Amy belum mau bicara, Detektif Baldwin pun meninggalkan kartu nama agar Amy bisa menghubungi mereka. So, Yeah. Mom, you coming? Wait inside, okay? Because I can't talk right now. My kid's here. here's my card. Have a nice day. Thanks. Fakta adanya insulin di tubuh Kelly membuat Amy curiga ada yang tidak beres di rumah sakit. Terlebih lagi, detektif terlihat serius mencurigai Charlie. Suatu hari, Amy bertemu dengan temannya yang juga bekerja sebagai perawat di rumah sakit lain. Setelah berbincang banyak hal, Amy bertanya apakah temannya pernah bekerja bersama Charlie. Temannya menjawab iya. Katanya ada rumor bahwa Charlie bertanggung jawab atas kematian pasien. Charlie membuat beberapa pasien mengalami overdosis. Ditemukan kandungan insulin di cairan infus pasien. Ada juga bekas suntikan di kantong infus yang berada di penyimpanan. Namun itu hanya rumor yang muncul karena ketika Charlie bekerja, ada 2 atau 3 kode darurat tiap malam. Tapi ketika Charlie pindah, paling hanya ada 1 pasien meninggal setiap bulan. Setelah itu, Amy dengan terburu-buru pergi ke rumah sakit untuk memeriksa cairan infus di ruang penyimpanan. Di sana dia menemukan kantong cairan infus yang memiliki bekas lubang suntik. Karena kelelahan, Amy pun pingsan dan dibawa ke IGD. Ketika siuman, dia kaget ada Charlie menjaganya di sana. Saat itu, Amy mulai takut bahwa benar Charlie yang bertanggung jawab atas kematian Anna dan Kelly. Meski diminta untuk dirawat inap, tapi Amy memaksa untuk pulang. Charlie pun mengantarnya pulang. Your last pressure looked pretty good. Your heart rate's okay. Hey, sir, heart rate. What's up? You awake? I don't think that's a good idea. No, she should stay overnight. I want to leave AMA. Look after, thank you. So you sure you don't want me to come in? Di lain hari, Amy memutuskan untuk berbicara dengan Detektif Baldwin dan Detektif Brown. Dia mengatakan Charlie memasukkan insulin ke kantong cairan infus yang ada di ruang penyimpanan. Dia menjelaskan karena infus masuk ke tubuh secara perlahan, butuh waktu berjam-jam bahkan seharian untuk membunuh seseorang. Dengan begitu, Charlie bisa membunuh seseorang tanpa menyentuh. Detektif Brown bertanya, mungkinkah ada cairan lain yang bisa disuntikan seperti digoxin? Amy menjawab, cairan apapun yang tak berwarna tidak akan terdeteksi. Digoxin juga tak berwarna dan bisa membunuh seseorang. Detektif Baldwin kemudian memperlihatkan laporan rumah sakit yang mereka dapatkan dari rumah sakit. Amy bertanya mengapa laporan mesin penyimpanan obat hanya ada 2 halaman. Detektif Baldwin menjawab, dia diberitahu mesin hanya menyimpan data sebulan. Amy berkata tidak mungkin, mesin itu menyimpan seluruh data sejak awal. Mengetahui kebuntuan detektif, Amy pun ingin membantu dengan mengambilkan laporan pengambilan obat atas nama Charlie. Sehingga mereka bisa membuktikan Charlie mengambil insulin dan digoxin sebelum Anna meninggal. Tapi masalahnya, jasad Anna sudah dikremasi, jadi mereka tidak bisa melakukan otopsi. Amy kemudian membantu mereka berbicara kepada suami Kelly agar diizinkan untuk menggali makam Kelly untuk diotopsi. Beruntung, suami Kelly mau bekerja sama untuk mencari kebenaran. Malam saat Amy bekerja, dia diam-diam mengganti cairan infus pasien yang dipasang oleh Charlie. Dia dengan sangat hati-hati mencetak seluruh laporan pengambilan obat atas nama Charlie. Singkat cerita, hasil otopsi jasad Kelly pun keluar. Ternyata memang benar ditemukan kandungan insulin dan digoxin di jaringan tubuhnya. Dari laporan mesin penyimpanan obat, Amy juga menemukan bukti bahwa Charlie mengeluarkan insulin dan digoxin dari penyimpanan sehari sebelum Kelly meninggal. Insulin menyebabkan gula darah Kelly perlahan menurun, sedangkan digoxin menyebabkan aritmia lambat. Tubuh Kelly menahan 2 senjata mematikan sekaligus. Sayangnya, bukti tersebut tidak bisa digunakan karena pada laporan mesin penyimpanan obat tertulis pembatalan bukan penarikan. Amy pun menjelaskan, ketika permintaan pengambilan obat dibatalkan di menit terakhir, mesin obat tetap terbuka, tapi akan tercatat pembatalan. Amy sangat yakin karena dia pernah melihatnya sendiri Charlie melakukan hal itu.
Apalagi semenjak Charlie mulai bekerja, banyak sekali pembatalan pengambilan insulin dan digoxin yang dilakukan Charlie. Linda Guerin pun pasti tahu karena dulu dia seorang perawat. Esoknya, Linda Guerin dan pengacara rumah sakit memanggil Charlie. Mereka memecat Charlie karena salah menuliskan tanggal riwayat pekerjaannya ketika melamar di rumah sakit Parkville. Linda Guerin berkata, mengenai hal itu sudah tertulis di kontrak. Tapi sebenarnya, dia hanya tidak mau rumah sakitnya terkena imbas atas kasus Charlie. What? Believe I need to sign something. That's all. Thank you, Mr. Cullen. Di kantor polisi, detektif yang mendengar Charlie dipecat merasa sangat kesal. Mereka yakin Charlie akan bekerja di rumah sakit lain dan melakukan kejahatan yang sama lagi. Ketika Amy pulang ke rumah, betapa terkejutnya dia ketika melihat Charlie tengah bermain dengan anak-anaknya. Amy merasa takut dengan Charlie yang dia tahu seorang pembunuh. Tapi dia berusaha bersikap biasa saja. Saat itu, Charlie bercerita dia sudah dipecat dari rumah sakit. Dia merasa sedih tidak bisa lagi membantu Amy sesuai janjinya. Charlie kemudian menawarkan untuk membantu menjaga anak-anak selagi Amy bekerja. Namun, Amy menolaknya. Dia beralasan butuh waktu sendiri dengan anak-anaknya. Jadi, cara Charlie membantunya yaitu dengan membiarkannya memiliki waktu bersama anak-anaknya. Charlie memuji Amy sebagai ibu yang baik. Hari berikutnya, detektif meminta bantuan Amy untuk mendapatkan pengakuan dari Charlie. Amy pun membuat janji makan siang dengan Charlie sesuai dengan arahan detektif. Akhirnya, mereka berdua pun bertemu untuk makan siang bersama. Amy sudah menggunakan alat penyadap agar para detektif yang bersembunyi bisa mendengar pembicaraan mereka. Saat itu, Charlie memberitahu kalau dia sudah kembali mendapatkan pekerjaan di rumah sakit Elmsworth. Amy berkata hari-harinya cukup sulit tanpa Charlie. Dan lebih mengesalkan lagi karena ada rumor yang beredar di rumah sakit tentang Charlie. Katanya, dia tidak suka orang-orang membicarakan Charlie. Charlie berkata, dia sudah mendukanya, tapi dia tidak mau membicarakan tentang itu. Amy bertanya kenapa tidak mau. Jika rumor itu benar, dia juga tidak peduli dan akan tetap berpihak pada Charlie. Setelah diam sejenak dengan mata yang berkaca-kaca, Charlie pun beranjak pergi dengan alasan tidak mau terlambat bekerja di tempat barunya. Starting a new job. Can't be late, so I'll call soon. Rumah sakit Elmsworth ada di Pennsylvania. Detektif memberitahu Amy bahwa mereka akan menangkap Charlie dan menahannya paling lama 48 jam. Setelah Charlie ditangkap, dia pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tanpa basa-basi, detektif Baldwin bertanya berapa banyak kantong infus yang Charlie cemari di rumah sakit Parkville Memorial. Dia mengatakan bahwa mereka tahu Charlie yang membunuh Anna dan Kelly. Charlie menolak untuk menjawab tanpa pengacara dari rumah sakit. Detektif Baldwin pun berkata, itu tidak mungkin karena Charlie sudah tak bekerja di sana. Detektif terus menyudutkannya dengan banyak bukti yang terkumpul. Tapi Charlie hanya menjawab dia tidak bisa. Begitu terus berulang-ulang dengan suara yang keras. Tidak ada informasi yang mereka dapatkan saat itu. Detektif kemudian memberitahu Amy bahwa mereka akan melepaskan Charlie besok pagi karena tidak ada alasan lagi untuk menahan Charlie lebih lama. Memikirkan nasib dia dan anak-anaknya, Amy pun memutuskan untuk menemui Charlie di kantor polisi. Saat bertemu, Amy meminta petugas melepaskan borgol Charlie. Dia juga memberikan sweaternya agar Charlie tidak merasa kedinginan. Dia mencoba menyentuh hati Charlie dengan mengingatkan betapa baiknya Charlie yang selalu membantunya menyembunyikan penyakit dari pihak rumah sakit, membantu pekerjaannya, bahkan menjaga anak-anaknya. Dia meminta maaf karena semua yang terjadi membuatnya melupakan kebaikan Charlie. Amy berkata, dia tidak akan pernah bisa memahami apa yang Charlie lakukan dan apa saja yang sudah Charlie lalui dalam hidupnya. Namun yang pasti, Amy mengenal Charlie sebagai orang yang baik dan masih akan terus membutuhkan bantuan Charlie. Berkat bujukan Amy, Charlie pun menyebutkan beberapa nama korban yang dia ingat.
termasuk diantaranya Anna Martinez dan Kelly Anderson. Amy bertanya mengapa Charlie melakukan itu. Charlie menjawab karena tidak ada yang menghentikannya. Untuk menghindari hukuman mati, Charlie mengakui 29 pembunuhan. Sedangkan jumlah korban sebenarnya diperkirakan ada 400 orang. Hingga akhir, Charlie tidak pernah menjelaskan apa motif kejahatannya. Charlie menjalani 18 hukuman seumur hidup berturut-turut dan tidak akan dibebaskan sampai tahun 2403. Selama 16 tahun menjadi perawat, banyak rumah sakit yang curiga padanya, tapi tak ada satupun yang menghentikannya. Sedangkan Amy akhirnya melakukan operasi jantung dan hidup di Florida bersama anak serta cucunya. Seperti itulah kisah tentang seorang perawat yang diam-diam ternyata seorang pembunuh berantai. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.